Oke, setelah kita belajar membuat frame dan mengetahui bagaimana cara menempatkan beberapa komponen di dalam frame, yang dalam hal ini adalah shape dan text, dan Anda juga dapat melihat susunan komponen yang ada di dalam frame itu pada panel sebelah kiri di sini, di bagian layer. Sekarang kita akan lanjutkan explore terkait shape yang biasanya akan sering kita gunakan. Dan di sini sebagai catatan, tentu kita tidak akan mengeksplor semua aspek ya, hanya hal-hal dasar yang bakal Anda sering gunakan di dalam membuat prototyping aplikasi. Tentu untuk selengkapnya diperlukan jam terbang dan kemampuan Anda untuk bereksplorasi. Oke, sekarang kita akan perhatikan shape yang kita telah buat ini. Jadi ada beberapa pengaturan terkait shape yang dalam hal ini adalah rectangle ya. Pengaturan pertama adalah dimension, di mana di sini kita dapat atur size dari rectangle-nya. Misalnya katakanlah 311 sama 56, seperti ini. Hal yang sama juga kita lakukan untuk rectangle satunya lagi, yaitu 311 dan 56. Oke, sama. Dan selanjutnya, untuk ketajaman dari sudutnya atau cornernya, ini dapat Anda atur di bagian radius di sini. Anda dapat tarik atau Anda dapat atur di bagian corner radius. Misalnya saya atur nilainya, value-nya adalah 8. Oke, begitu pula untuk yang bawah, saya atur corner radiusnya adalah 8. Lalu selanjutnya, jika Anda ingin memberi garis pembatas yang memisahkan shape ini dengan frame, Anda dapat gunakan stroke. Jadi di sini ada stroke, kita tambahkan dengan mengklik button plus di sini. Lalu kita beri warna, misalnya hitam dalam hal ini. Oke. Jadi langsung terlihat ya, di sini garis pembatasnya. Jika Anda ingin shape-nya ini berwarna putih, kita akan ganti warnanya agar sama. Oke, begitu pula untuk username. Kita tambahkan stroke. Oke. Kemudian fill-nya juga sama. Kita isi dengan warna putih. Oke. Seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan tambahkan satu rectangle lagi yang nanti saya gunakan sebagai button. Jadi kurang lebih sama dengan yang tadi ya. Kita akan oke, seperti ini. Kemudian misalnya warnanya agak cerah. Dan untuk radiusnya kita atur sama, misalnya 8. Kemudian kita tambahkan di sini, yaitu adalah login. Untuk fontnya kita atur berukuran 16 poin. Ada di bagian tipografi di sini, kita atur di 16 poin. Dan semi bold. Lalu selanjutnya tingginya di sini saya set 48 agar terlihat lebih lebar untuk buttonnya. Lalu kemudian warnanya kita sesuaikan. Di sini kita atur 545 F71 misalnya. Sekarang saya akan tambahkan satu shape lagi, yaitu adalah lingkaran di sini. Kita akan tambahkan ellipse. Misalnya saya ingin membuat sebuah tombol back ya. Kita akan atur dimensinya 40-40. Oke. Kemudian untuk warnanya, kita dapat set di sini warnanya. Jadi kita akan atur misalnya warnanya adalah seperti ini. Dan kita tambahkan satu lagi shape, yaitu adalah arrow. Untuk memberikan tanda panah ke belakang. Jadi biar untuk mengindikasikan bahwa ini adalah tombol back. Oke. Oke, pada pelajaran sebelumnya kita telah menambahkan ya beberapa komponen ke dalam sebuah frame, di mana di sini ada beberapa komponen yang telah kita masukkan. Sekarang agar lebih mudah saya dalam mengorganize komponen-komponen ini, maka saya akan kelompokkan komponen-komponen ini ke dalam sebuah frame juga. Caranya, kita dapat klik komponen yang ingin kita kelompokkan, misalnya adalah username dan
rectangle ini. Jadi saya akan seperti ini ya. Lalu klik kanan, kemudian frame selection. Maka dia akan menjadi sebuah frame baru. Namanya frame 1 misalnya. Dan agar lebih mudah kita mengingatnya, kita dapat ubah namanya. Katakanlah kita ganti namanya menjadi username. Begitu pula untuk yang password ya. Kita klik kanan, kemudian frame selection. Kita ganti namanya menjadi password. Oke. Lalu hal yang sama juga dapat kita lakukan untuk button back-nya. Kita blok, kemudian pilih. Kita beri nama misalnya adalah button back. Begitu pula hal yang sama juga dapat kita lakukan untuk button login. Kita blok seperti ini. Oke. Kemudian klik kanan dan frame selection. Kita beri nama misalnya adalah button login. Oke, selanjutnya di sini saya akan menambahkan satu icon yang ada di dalam password di sini yang nantinya berfungsi untuk menampilkan password atau menyembunyikan password. Jadi untuk keperluan tersebut kita akan cari di internet. Misalnya namanya adalah svg icon. Situsnya adalah svgrepo.com. Kita akan cari ikonnya misalnya icon bergambar mata ya. Oke, di sini katakanlah kita temukan. Kita download. Dan sekarang pada mesin komputer saya telah memiliki ikonnya. Tinggal kita drag and drop saja ya pada Figma-nya di sini. Jadi kita tinggal masukkan ke sini, geser, oke. Ya. Dan sekarang tinggal kita atur saja ya skalanya agar lebih kecil. Kita atur di posisi scale. Oke. Lalu selanjutnya kita taruh di bagian field password. Lalu selanjutnya langkah berikutnya saya akan tambahkan sebuah teks pada bagian atas untuk memberikan salam. Misalnya adalah halo. Fontnya berukuran misalnya adalah 32 dan bold. Oke. Kita tambahkan lagi di bagian bawahnya. Misalnya login atau bikin akun baru. Kita sesuaikan fontnya di size reguler dan ukurannya ada di 16. Kira-kira seperti ini ya. Login atau bikin akun baru. Lalu di sini tipografinya agak saya bedakan ya dengan menggunakan semi bold untuk memberi kesan tautan yang akan bisa diklik oleh user. Sini kita atur agar ada underscore-nya dan warnanya agak berbeda. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini. Oke, pada pelajaran sebelumnya kita telah membuat beberapa shape dan juga teks di dalam sebuah frame. Namun, tentu ada kalanya kita harus mereuse beberapa elemen yang sama. Misalnya katakanlah di sini saya ingin membuat satu frame lagi yang nantinya bertujuan untuk menampilkan screen login namun dengan field yang telah terisi. Nah, cara yang paling cepat biasanya kita hanya menduplikat frame ini, misalnya seperti ini ya. Kita duplicate. Nah, mungkin seperti ini adalah cara yang paling mudah. Namun juga menyimpan satu permasalahan jika wireframe Anda itu semakin lama semakin banyak. Dan di tengah pekerjaan Anda harus mengubah desain atau warnanya atau tipografinya. Dan agar konsisten, tentu Anda harus mengubah elemen yang tadi Anda copy paste. Tentu itu akan merepotkan dan melanggar sebuah prinsip
yang disebut sebagai don't repeat yourself. Nah, dalam pelajaran kali ini, kita akan jadikan setiap frame yang telah kita buat ini sebagai sebuah komponen. Sehingga nantinya komponen tersebut dapat di-reuse di setiap frame manapun yang membutuhkan. Dan jika ada perubahan desain, kita cukup mengubah pada komponennya dan perubahan tersebut akan langsung terupdate di setiap komponen yang kita gunakan di setiap frame. Oke, sekarang kita akan mulai. Dan untuk keperluan tersebut, kita akan masuk ke page 2 di sini. Dan page 2 ini kita akan beri nama misalnya adalah components. Seperti ini. Kemudian untuk kanvasnya kita akan beri warna yang sama dengan sebelumnya, yaitu adalah E5. Oke. Kemudian saya akan buat satu frame. Misalnya kita akan gunakan frame MacBook Pro ya, biar lebih besar. Lalu di dalam frame MacBook Pro ini, saya akan buat satu komponen terlebih dahulu. Misalnya saya ambil dari komponen yang sebelumnya, misalnya adalah komponen field username ini. Kita akan copy terlebih dahulu. Kita akan Ctrl C, kemudian masuk ke Canvas Components. Kita paste here. Oke. Lalu kemudian pada frame yang telah kita copy ini, kita akan jadikan sebagai sebuah komponen. Caranya klik kanan, kemudian pilih Create Component. Atau Anda dapat gunakan shortcut Ctrl-ALTK. Oke, perhatikan pada bagian layer di sini, ikonnya berubah yang menandakan sekarang ini sebagai sebuah komponen. Bandingkan dengan sebelumnya ya, kita akan Ctrl-Z. Nah, ini adalah dalam bentuk frame. Jika kita Ctrl-Y, ini adalah komponen. Misalnya dalam konteks ini, komponennya saya beri nama input. Oke? Dan di dalam sebuah komponen, kita dapat membuat sebuah varian. Apa itu varian? Varian sebagaimana namanya, itu adalah variasi dari komponen. Misalnya dalam konteks ini, kita dapat variasikan. Selain username, kita dapat buat varian lain, yaitu adalah varian password, varian username yang telah diisi, varian password yang telah diisi, dan seterusnya. Katakanlah kita akan buat varian kedua, yaitu adalah varian username yang telah diisi. Caranya kita klik kanan, kemudian kita pilih main komponen, dan pilih add varian. Oke, sekarang variannya muncul ya di sini sebagaimana yang Anda lihat. Yang pertama adalah varian default, dan yang kedua ini adalah varian 2. Untuk yang default, kita akan beri nama misalnya adalah username. Seperti ini. Jika Anda ingin menambahkan properti lain, misalnya di sini selain properti 1, kita akan tambahkan properti 2. Properti 2. Misalnya untuk properti 2-nya adalah empty. Jadi versi username yang kosong. Ini dapat Anda isi dengan properti yang lain ya. Katakanlah kita tulis properti 2 seperti ini. Oke. Jadi username dan empty. Jika Anda ingin mengganti varian ini, katakanlah kita ganti namanya menjadi field. Dan ini kita ganti dengan konten misalnya. Oke. Jadi sama saja ya. Nah ini untuk varian yang pertama. Lalu kemudian untuk varian kedua, katakanlah yang di sini ya, kita beri nama, fieldnya adalah username juga. Sedangkan untuk kontennya, kita isi dengan field, jadi terisi. Untuk versi yang terisi, kita akan tambahkan sebuah teks, katakanlah di sini. Misalnya teksnya adalah Sylvie, katakanlah seperti ini. Kita taruh di sini ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Jika warnanya ingin kita sesuaikan, tinggal Anda tuliskan fieldnya di sini. Misalnya warnanya agak berbeda dengan sebelumnya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Lalu selanjutnya, jika Anda ingin menyesuaikan size-nya, Anda dapat atur size-nya di sini. Katakanlah 20 atau 16. Sesuaikan saja. Misalnya kita set 18. Oke, kurang lebih seperti ini.
Jadi kita telah memiliki dua versi. Versi pertama adalah versi username yang kosong, dan versi kedua atau varian kedua ini adalah username yang telah diisi. Sekarang kita akan coba gunakan kedua varian ini ke dalam page pertama. Katakanlah page pertama kita ganti namanya ya menjadi wireframe. Kemudian kita hapus saja untuk frame yang telah kita buat ini dan kita ganti dengan komponen yang telah kita buat. Caranya, kita dapat masuk aset. Kemudian di sini sudah ada komponen baru. Kita akan drag and drop saja. Oke. Begitu pula untuk yang telah terisi, kita akan delete untuk yang lama dan kita ganti dengan komponen yang telah kita buat. Dan kita klik untuk berpindah ke varian yang berbeda. Misalnya kita ganti ke varian yang telah diisi. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita telah memiliki dua frame. Frame pertama adalah frame login dan yang kedua ini saya bedakan ya, login yang telah diisi. Jadi seperti ini kurang lebih. Kita akan lanjutkan untuk password dan komponen-komponen lain dalam pelajaran berikutnya.